kejadian perkara dan mengevakuasi jasad pria yang ditemukan dalam kondisi membusuk di perkebunan sawit di wilayah Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Korban yang diketahui warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan berusia 32 tahun ini kemudian dibawa ke rumah sakit Mas Asyar, Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah untuk diotopsi. Usai kejadian, tim gabungan Polda Kalimantan Tengah yang melakukan penyelidikan akhirnya mengamankan seorang oknum anggota Polri terduga pelaku pembunuhan. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Erlan Munaji menjelaskan, dari hasil penyelidikan sementara terduga pelaku berinisial AK berpangkat brigadir yang bertugas di Polresta Palangkaraya. Pelaku dan korban tidak saling kenal dan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan. Terduga pelaku Brigadir AK kini telah dilakukan pemeriksaan di Propam maupun dari Polda Kalimantan Tengah dan ditempatkan di tempat khusus Rutan Polda Kalimantan Tengah sambil menunggu penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Seorang dokter muda yang masih mengenakan pakaian dinasnya terlibat pertengkaran dengan pria berkaos merah di sebuah toko kue di Jalan Demang Lebar, Daun, Palembang. Dalam video yang beredar luas tersebut terlihat korban menerima pukulan beberapa kali oleh pria berbaju merah. Dan di saat yang bersamaan keduanya juga ditahan dan dilerai oleh dua orang wanita. Kota Bandung dikenal sebagai kotanya para pemain kreatif, salah satunya Queen Craft Clan yang memproduksi minifigure dan diorama. Produk dari workshop ini sukses menembus pasar internasional dan membuka lapangan kerja bagi puluhan pemuda-pemudi kreatif Kota Kembang. Halo, selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya, Sabrina Hasilah, berikut Buletin News Pagi selengkapnya. Pemirsa, beredar video baku hantam antara dua pria yang coba dilerai oleh dua perempuan di salah satu toko kue di Jalan Demang Lebar, Daun, Palembang. Diduga kedua pria tersebut merupakan dokter muda di salah satu rumah sakit yang ada di kota Palembang. Seorang dokter muda yang masih mengenakan pakaian dinas terlibat pertengkaran dengan seorang pria di sebuah toko kue di Jalan Demang Lebar, Daun, Palembang. Dalam video yang beredar luas tersebut, terlihat korban menerima pukulan beberapa kali oleh pria berbaju merah. Di saat bersamaan, keduanya juga ditahan dan dilerai oleh dua orang wanita. Menanggapi video keributan tersebut, supervisor toko kue mengaku tidak mengetahui penyebab pasti dari pertengkaran. Karena sebelumnya keduanya sempat mengobrol sebelum terjadi perkelahian. Beruntung tak ada barang yang rusak karena sehabis ribut mereka langsung pergi. Datang, kita kasih menu, terus ngobrol selanjutnya itu kayak sampai bersih tegang itu kita kurang tahu apa permasalahannya. Yang pasti pas kita setelah ini tahu ada yang berantem. Akibat keributan perkelahian yang terjadi, pria yang berpakaian dokter mengalami luka memar di bagian wajah dan menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ayus melaporkan. Seorang pria di Mandailing, Sumatera Utara menganiaya istrinya sendiri hingga mengalami luka parah. Pelaku emosi setelah melihat sang istri bertuaan di dalam mobil dengan seorang oknum kepala desa. Pria berinisial MA ini naik pitam usai memergoki sang istri US berada di dalam mobil berduaan dengan seorang kepala desa berinisial AR. Karena tak bisa menahan amarah, MA menghajar sang istri hingga babak belur di hadapan puluhan warga desa Patiluban Hilir, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. MA kesal karena kecurigaannya sang istri berselingkuh dengan AR, kepala desa Kampung Sawah, akhirnya terbukti. Usai dihajar, sang suami istri MA US membantah telah berselingkuh. Dengan wajah penuh lebam, US menjelaskan di hadapan keluarganya.
Sementara itu, pasca viral, dugaan perselingkuhan kepala desa dengan istri orang warga desa Kampung Sawah ramai-ramai mendatangi rumah sang kepala desa AR. Namun yang bersangkutan memilih bersembunyi. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Husain Lubis, iNews melaporkan. Dua remaja sejoli terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah menjadi korban panah gerombolan geng motor saat baru pulang bekerja. Korban pun harus menjalani operasi lantaran anak panah menancap di leher dan tidak bisa ditarik. Nasib naas menimpa dua sejoli di kota Makassar. Saat dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, korban dibuntuti kawanan geng motor dan langsung dipanah. Akibatnya korban pria mengalami luka panah di bagian leher, sementara korban wanita luka pada paha depan. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap 6 kawanan geng motor sadis tersebut di berbagai tempat persembunyiannya. Dari para pelaku, polisi turut mengamankan 2 sepeda motor dan barang bukti anak panah yang digunakan untuk melukai korbannya, serta senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korbannya saat konvoi di jalan. Kita sudah amankan, sebenarnya ada banyak pelaku yang kita amankan, tapi yang terkait langsung dengan pidana ini ada 6 orang yang terlibat secara aktif untuk melakukan penggusuran dan penganiayaan terhadap korban ini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Menyikapi maraknya aksi kawanan geng motor sadis di kota Makassar membuat Polrestabes Makassar memutuskan meningkatkan patroli khususnya pada malam hari. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 2 orang bidan di Yogyakarta sebagai tersangka dalam kasus jual beli bayi dengan modus adopsi rumah bersalin. Keduanya telah melakukan praktek ilegal sejak tahun 2010 dan mematok harga 55 hingga 85 juta rupiah untuk 1 orang bayi. Dua orang bidan yang ditangkap karena memperdagangkan puluhan bayi di Yogyakarta telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan yang dilakukan, keduanya telah memperjualbelikan bayi sejak tahun 2010 dengan modus merawat bayi dari orang tua yang tidak menginginkan anaknya. 1 orang bayi dijual antara 55 juta hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Total sudah ada 66 bayi yang dijual pelaku kepada pembeli, terdiri 28 bayi perempuan dan 36 bayi laki-laki, serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelamin. Tersangka ini menerima ataupun menerima penyerahan dalam hal ini adalah anak dari wanita atau ibu, kemudian anak tersebut dirawat dan selanjutnya tersebar ataupun di media bahwa yang bersangkutan mencari ataupun menjual kepada para orang tua yang ingin mencari anak atau bayi tersebut. Pasca penangkapan, kondisi rumah bersalin milik tersangka di kawasan Jalan Wiratama, Demakan Baru, Tegalrejo, Yogyakarta terlihat sepi dan tertutup rapat. Ironisnya, warga sekitar tak mengetahui jika pemilik rumah bersalin tersebut sedang terjerat kasus perdagangan bayi. Ya, kita tahunya sesuatu klinik tempat bersalin ya. Dan itu sudah lama, sudah beroperasi duluan. Banyak mengasuh anak-anaknya yang mungkin bayi yang ditinggal. Sebelumnya, Polda DIY mengungkap kasus perdagangan bayi yang dilakukan oleh 2 bidan di sebuah rumah bersalin di kota Yogyakarta. Saat ditangkap, keduanya sedang melakukan transaksi penjualan bayi perempuan berusia 1,5 bulan seharga 55 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Gunanto Parhan, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak bisa menguasai laju kendaraan. Sebuah minibus mengalami rusak parah usai menabrak belakang truk pengangkut besi beton dari ruas tol Desari, Depok, Jawa Barat. 2 orang dalam minibus terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan terjadi di kilometer 4 tol Desari Depok, Jawa Barat Kamis siang. Kecelakaan berawal dari kedua kendaraan jenis truk dan minibus melaju dari arah Cilandak menuju Depok, Jawa Barat. Tepat di lokasi kejadian, sopir minibus diduga tak bisa menguasai laju kendaraan dan menabrak bagian belakang truk pengangkut besi beton berukuran besar. Seketika truk pun terguling dan muatan besi beton dari truk menimpa minibus hingga ringsek. Petugas PJR yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi kedua penumpang yang ada di dalam minibus. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan dan berat. Namun masih di TKP kendaraan yang kedua diperkirakan pengemudi kurang bisa menguasai kendaraan sehingga menabrak bagian belakang truk yang bermuatan besi beton ini. Sementara untuk korban luka berat masih kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit Fatmawati. Sementara proses evakuasi besi beton yang tumpah ke jalan hingga sore hari masih berlangsung hingga membuat kemacetan di ruas tol Desari mengarah Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta Selatan, Denhani Sejangbati, iNews melaporkan. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah bus akap jurusan Bengkulu, Jakarta terperosok ke dasar jurang dan terbakar. Akibat insiden ini 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Api masih menyala di seluruh badan bus Putra Rafflesia yang terperosok ke dasar jurang sedalam 50 meter. Akibat kecelakaan tunggal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pekon Rata Agung Lemong, pesisir barat Lampung ini, 3 orang termasuk supir dinyatakan tewas dan 6 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban telah berhasil dievakuasi ke Puskesmas Lemong, sementara bangkai kendaraan hingga pagi ini belum dievakuasi. Polisi menduga kecelakaan terjadi akibat kendala teknis. Supir diduga terlambat memindahkan transmisi ke gigi rendah saat menanjak sehingga bus kehilangan tenaga dan mundur tak terkendali hingga terperosok ke jurang sedalam 50 meter. Akibat benturan keras di dasar jurang, api kemudian muncul dan membakar bus tersebut. Menurut keterangan saksi, kendaraan tersebut pada saat menanjak tidak kuat menanjak dan mati mesin yang mengakibatkan mobil mundur dan masuk jurang kurang lebih dalamnya 50-70 meter. Sementara menurut Kepala Puskesmas Lemong, dari ketiga korban baru 1 korban yang berhasil diidentifikasi. Sedangkan 2 korban lainnya kondisinya tak lagi bisa dikenali karena terpanggang api. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Perbatasan Lampung Bengkulu tepatnya di 6 luka berat. Pemirsa, seiring berkembangnya kreasi kuliner di Denpasar, Bali, ada sebuah kedai yang menawarkan menu lawar berbahan dasar kelapa muda bernama Lawar Klungah. Selain menyehatkan dan bisa dinikmati semua kalangan, rasa otentik khas Bali tetap terjaga kelezatannya. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Di kawasan Jalan Gunung Sanghyang Denpasar terdapat sebuah kedai yang menawarkan menu lawar. Lawar merupakan makanan khas Bali yang biasanya berbahan dasar daging. Namun seiring berkembangnya kreasi kuliner, kini lawar bisa dinikmati semua kalangan karena memanfaatkan kelapa muda yang disebut lawar klungah. Proses pembuatannya pun tidaklah sulit. Bagian isi kelapa-kelapa muda dikupas dan direbus kurang lebih 15 menit lalu dipotong memanjang. Klungah kemudian ditambahkan bumbu genep khas Bali, kombinasi jeruk limau, cabai dan bawang goreng serta penyedap rasa. Meski tanpa daging, lawar klungah bisa dinikmati tanpa nasi atau dengan paket nasi dan dijamin sangat lezat. Sangat mantap sekali. Lawar klungah ini saya lihat belum ada dagingnya, tetapi sudah terasa ada dagingnya. Bahkan secara namanya vegetarian itu sangat pasti ini diambil ini. Saya yakin itu. Ini yang luar biasa. Berawal dari iseng, pemilik kedai mengaku bisa menghabiskan hingga 30 butir kelapa muda setiap harinya. Kita pakai kelapa hijau ya, jadi dia lebih besar. Kalau kelapa gading itu sedikit, karena tempurnya kan kecil. Cukup dengan Rp20.000, Anda sudah bisa merasakan sensasi lawar kelapa muda yang menggoyang lidah.
Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Hujan badai menyebabkan atap sebuah bangunan di Banjarnegara, Jawa Tengah terbang dan nyaris menimpa kendaraan. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan atap bangunan warung di Banjarnegara, Jawa Tengah terbang dan nyaris menimpa kendaraan yang melintas di jalan raya. Beruntung kejadian ini tidak berlangsung lama dan arus lalu lintas kembali normal. Subhanallah. Di tengah hujan deras yang disertai angin kencang, tiba-tiba atap sebuah warung terbang terbawa angin dan nyaris menimpa mobil yang tengah melintas di jalan raya. Karena khawatir akan membahayakan, pengemudi minibus memutuskan memutar balik. Insiden ini terjadi di Desa Gumiwang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Utama Nasional Banjarnegara, Purwokerto. Derasnya hujan dan kencangnya angin membuat sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil menepikan kendaraannya untuk berteduh demi menghindari kecelakaan lalu lintas. Ora patut, ora patut, ora patut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. BPBD Banjarnegara juga mengimbau warga untuk lebih berhati-hati saat melintasi jalur rawan bencana. Selain ancaman angin kencang, 75% wilayah Banjarnegara juga merupakan zona merah rawan pergerakan tanah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kemarin meresmikan terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Seperti apa suasana di dalamnya? Berikut laporan Estra Ambarita dan juru kamera Fakih Satrio. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan terowongan silaturahim ataupun silaturahmi, yang mana terowongan ini menjadi penghubung atau jembatan antara Gereja Katedral dengan Masjid Istiqlal. Kedalamannya yakni 7 meter. Adapun makna kedalaman ini adalah menggambarkan kedalaman hati antara pemeluk agama. Kita akan lihat bersama seperti apa isi terowongannya, karena ini tepatnya berada di basement 2 di belakang saya. Kita lihat bersama. Pemirsa, saat ini saya sudah berdiri langsung di terowongan silaturahim ataupun silaturahmi yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto, di mana terowongan ini menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Menarik sekali bahwa kita lihat konsep maupun interior di ruangan ini maupun di terowongan ini terlihat modern namun tetap menggambarkan kesederhanaan. Satu hal yang menarik juga bahwa di sini ada gambar tangan bersalaman. Ini ada definisinya ataupun filosofinya, menggambarkan kerendahan hati di mana adanya sebuah pertemuan. Kemudian tepat di tengah dari terowongan ini ada sebuah garis melingkar. Ada garis melingkar di sini berwarna putih, dan di atas garis melingkar ini ada pencahayaan ataupun bisa dikatakan semacam pencerahan bahwa ada harapan ketika adanya sebuah pertemuan di dalam ini. Dan menarik lagi bahwa tempat ini dibangun dengan kedalaman 7 meter yang menandakan atau mengartikan kedalaman hati antar pemeluk beragama. Dan tentunya harapan kita bersama, terowongan ini tidak hanya menjadi semacam simbolik saja, namun kita bisa menerapkan arti nilai harmonis kerukunan antar umat beragama meskipun berbeda-beda. Ketika nanti pemirsa datang ke tempat ini, karena ini tempatnya terbuka untuk umum, kita tidak hanya melihat diorama saja, namun mendengar adanya dentuman beduk, kemudian bersahutan dengan lonceng. Ini merepresentasikan bahwa semesta itu akan, untuk bunyinya ini akan berbeda di setiap ruang yang kita injak. Dan tentunya harapan kita sekali lagi bahwa ini menjadi nilai keharmonisan dan kerukunan bagi umat beragama. Dari Jakarta, Estra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, ada kabar gembira bagi pekerja di Jakarta. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengumumkan kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta naik 6,5% menjadi 5,4 juta rupiah. Kenaikan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat daya saing usaha. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, ada kabar baik menggema. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengumumkan kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta untuk tahun 2025. Kenaikan ini mencapai 6,5% dari tahun lalu dengan jumlah UMP hampir 5,4 juta rupiah. Wah, cukup signifikan ya. Keputusan ini tentu tidak datang begitu saja. Penetapan UMP 2025 mengacu pada Permenaker nomor 16 tahun 2024. Tentunya ada banyak diskusi dengan pihak-pihak terkait termasuk Dewan Pengupahan Daerah. Pemprov Jakarta menyatakan kenaikan ini bagian dari upaya memastikan pekerja Jakarta bisa hidup lebih sejahtera dan produktif, serta menjaga daya saing usaha. Nilai kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761. Itu nanti evaluasi kita kan mulai per Januari. Nah nanti pada saat itu tim pengawas saya nanti akan jalan ke lapangan. Sekarang sudah tidak ada penangguhan. Insya Allah sudah clear. Enggak sama. Itu sudah clear Pak, sudah given. Jadi harus dijalankan. Nah kalau memang tidak dijalankan berarti menyalahi ketentuan. Tim pengawas kami yang nanti akan bertindak. Pada 2024, UMP Jakarta berada di angka 5,06 juta rupiah. Dengan kenaikan UMP 6,5% di 2025, kenaikan upah pekerja mencapai Rp329.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga pendaftaran, gugatan perselisihan hasil pilkada pemilihan umum ditutup. Baik tim dari Paslon 01 Jakarta RK Suswono dan tim dari Paslon 02 Darmakun tidak mengajukan gugatan. Maka bisa dipastikan pilkada Jakarta berlangsung satu putaran dengan pemenang Pram Rano. Gugatan perkara perselisihan hasil pilkada pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi telah resmi ditutup Rabu malam. Hingga ditutupnya pendaftaran PHPU, tim hukum dari tim pemenangan Rido atau Paslon 01 Jakarta tidak tampak mendaftar. Begitu pula tim pemenangan Paslon 02 Darmakun. Artinya pilkada Jakarta dipastikan berjalan satu putaran dan dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung pun mengucapkan terima kasih pada tim paslon nomor 1 dan 2 yang akhirnya memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, Kota Bandung dikenal sebagai kotanya para seniman kreatif, salah satunya Queen Craft Land yang memproduksi minifigur dan diorama. Produk dari workshop ini sukses menembus pasar internasional dan membuka lapangan kerja bagi puluhan pemuda-pemudi kreatif di Kota Bandung. Siapa di antara para pemirsa yang memiliki hobi mengoleksi miniatur dan diorama? Hobi yang satu ini ternyata mendatangkan cuan yang lumayan bagi produsennya. Sebuah workshop di Kota Bandung bernama Queen Craft Land memproduksi miniatur figur dan diorama dengan berbagai skala. Workshop milik Max Aditya ini memproduksi lebih dari 1.200 figur setiap bulannya. Dengan banyaknya order, Max mempekerjakan 23 pekerja. 12-nya desainer, 11 orang sebagai painter figur. Yang spesial dari workshop ini adalah para pelanggannya bisa memesan miniatur sesuai dengan foto yang dikirim.
Meski ukurannya kecil, tak berarti harganya murah. Figur produksi workshop ini dibanderol mulai harga Rp120.000 hingga Rp1,5 juta. Sementara dioramanya dibanderol ratusan ribu rupiah sesuai dengan ukurannya. Meski harganya lumayan, tapi pembeli tidak keberatan karena kualitasnya memuaskan. Karena kualitasnya pula, produk dari workshop ini sukses terjual ke berbagai negara, mulai dari Singapura, Jerman, Austria, Turki, hingga Amerika. Berangkatnya dari hobi fotografi, senang motret mainan kayak gitu, terus kesini kan lumayan harga kalau beli kan lumayan ya. Jadi gimana caranya biar nggak ngeganggu uang dapur, saya coba bikin apa yang bisa dijual. Nah nantinya uang hasilnya itu buat beli mainan juga, tadinya gitu. Siapa sangka berawal dari hobi ternyata bisa menghasilkan cuan, bahkan membuka lapangan kerja bagi banyak pekerja kreatif. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka makan lidah sapi, di kawasan Sabang, Jakarta Pusat, ada sebuah rumah makan menawarkan menu lidah, babat, dan paru dengan bumbu serundeng dan sambal bawang yang khas. Seperti apa? Berikut liputannya. Lidah sapi plus serundeng, nikmat. Ya, ini dia menu lidah serundeng yang ditawarkan sebuah rumah makan yang terletak di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Lidah yang sudah diolah dengan cara direbus sampai empuk dengan bumbu rahasia, disajikan dengan bumbu serundeng gurih yang melimpah dan sambal bawang yang khas. Uniknya lagi, lidah sapi serundeng ini disajikan di atas daun pisang bersama dengan babat dan paru. Saya pun gak sabar ingin langsung menyantapnya nih. Saya mau coba satu-satu dulu ya. Mungkin dari nasi ini yang paru babat. Kita coba nih ya rasanya seperti apa. Selain lidah serundeng, ada pula nasi cumi hitam dengan sambal bawang yang tidak kalah nikmat. Untuk rasanya ini saya nggak tahu lagi ya, tiga-tiganya enak banget dan pastinya ini tuh bisa banget untuk dipakai atau kita kalau pagi-pagi lagi bingung nih kita mau kemana ya, makan apa ya, ini adalah rekomendasinya karena ini benar-benar seperti warteg, cuma mungkin suasana aja lebih modern tempatnya. Untuk makanannya ini seperti paru dan juga lidah, ini juga empuk, gak ada keras-kerasnya, dan juga untuk nasi merah cumi hitamnya juga enak banget. Nah, cumi hitamnya gurih banget pokoknya. Nah, pokoknya untuk Anda yang mungkin bingung mau sarapan apa pagi-pagi, bisa nih ke warteg modern ini yang berada di sekitar kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka berpetualang, di Banjarnegara, Jawa Tengah menawarkan destinasi wisata unik yang tidak boleh dilewatkan. Di sini Anda dapat merasakan sensasi glamping di tepi tebing dengan panorama alam yang menakjubkan serta dikelilingi hutan pinus yang rindang. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Pemirsa, bagi Anda pecinta alam dan petualangan, menjelajahi sensasi wisata baru seperti glamping dan camping di tepi tebing yang dikelilingi hutan pinus, kini menjadi pilihan wisata unik yang menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Menawarkan perpaduan sempurna antara keindahan alam tebing dan kesejukan hutan pinus, glamping dan camping di tepi tebing menjadi daya tarik wisata yang tidak boleh dilewatkan dan menjadi pilihan destinasi wisata yang sedang tren saat ini. Untuk dapat menikmati pemandangan serta kesejukan hutan pinus, sambil glamping dan camping, Anda cukup merogoh kocek 100 hingga Rp150.000. Udara yang sejuk dan suara gemericik air sungai, serta pemandangan cukup memanjakan mata. Cocok lah untuk para penikmat alam gitu ya, sama keluarga mungkin mau di sini santai-santai gitu kan, menikmati kesejukan nuansa yang eksotis nih dari
pohon-pohon pinusnya gitu kan. Ini wisata terusan dari Tikako, hanya satu tiket masuk ke Tikako dan kita bisa menikmati hutan pinus dan di sini kita bisa camping dan menyediakan tempat-tempat glamping juga dan jembatan-jembatan treetop, panggung terbuka juga ada untuk kegiatan. Untuk glampingnya ada yang 150 dan juga ada yang 100. Nah, gimana pemirsa? Indah bukan? Tak ada salahnya Anda bersama keluarga mengunjungi tempat ini sambil mengisi waktu libur sekolah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Licensing berkolaborasi dengan Ion Mall BSD City Tangerang menggelar meet and greet dengan karakter animasi Shaun the Sheep. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru untuk menghibur anak-anak penggemar kartun Shaun the Sheep. Meet and Greet Shaun the Sheep yang digelar MNC Licensing bekerja sama dengan Futurevas dan Ion Mall BSD City Tangerang disambut penuh keceriaan oleh anak-anak. Tidak hanya mengajak pengunjung merasakan keseruan libur Natal bersama Shaun the Sheep dan kawan-kawannya, dalam kegiatan yang berlangsung hingga 5 Januari 2025 ini juga untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak dari Yayasan Bina Remaja Kuat dan Yayasan Sosial Tangan Kasih. Dalam kegiatan spesial Natal bertajuk Shaun the Sheep A Frosty Backyard ini, anak-anak juga dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti dancing show dan playground interaktif. Kita bisa memberikan suasana Natal, kegembiraan, kebersamaan, keceriaan buat Ion Mall BSD ini dengan tema Shaun the Sheep ini pastinya. Selain ada merchandise, kita ada beberapa permainan anak-anak di situ dan nanti kita juga ada meet and greet sama Shaun and Bitzer yang ada setiap weekend. Kita melihat Shaun the Sheep itu kan karakter yang cukup populer ya di kalangan anak-anak. Jadi selain dari yang ada di TV juga melalui dari YouTube channelnya juga gitu. Nah, kita ingin mewujudkan imajinasi anak-anak untuk bisa membawa Shaun the Sheep di sini dengan tema backyardnya si Shaun ini. Kita harap sih kerjasamanya bisa berkelanjutan ya, sustain ya. Jadi mungkin nanti ada program-program yang bisa dijalankan oleh MNC, nanti kita juga bisa support. Shaun the Sheep A Frosty Backyard menjadi lebih spesial dengan menghadirkan berbagai dekorasi Natal yang menarik untuk dijadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezen.com seperti yang tertera di layar kaca. Jangan lupa saksikan program Grebek sesaat lagi. Saya Sabrina Syila pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.